Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di React.js. Kita akan lanjutkan proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-27 ini kita akan belajar untuk menampilkan data atau show data. Kita langsung ke materinya. Sebelum kita melakukan proses update, kita akan memilih dulu data di dalam sini, kemudian menampilkannya di dalam form ini. Jadi nanti kita klik dalam sini, akan tampil di dalam sini. Jadi itu adalah fungsi dari show data. Pastikan sebelumnya di lumennya ini jalan, jadi pastikan di lumen 822 nya ini jalan. Kemudian kita langsung ke VS Code, kita ke materi ini. Di dalam lumen ini kita akan gunakan yang show ID ini, jadi kita akan mengambil ID, kemudian kita akan menampilkan di dalam data di dalam sini. Kita akan ke React-nya. Di dalam React ini kita akan copy yang button hapus ini, kita akan copy, klik kanan kemudian copy, kita taruh di bawahnya TD-nya. Nah ini kemudian on click yang di dalam sini kita akan ganti dengan ubah, kemudian btn danger ini kita akan ganti dengan btn warning, kemudian yang ini akan menjalankan hapus ini kita akan ganti dengan show data. Jadi kita akan menjalankan show data dalam sini. Kemudian yang di dalam sini kita akan shift alt panah bawah, kita akan ganti hapus ini dengan ubah dan Ctrl S. Kemudian kita akan masuk ke dalam sini, ke dalam ubah ini. Kita akan gabung saja. Nah ini kemudian di bawahnya kita akan buat function yang ada di dalam sini, yaitu show data. Jadi dipanggil function ini oleh button ini sama dengan yang dihapus, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kita akan buat yaitu function, kita beri nama show data. Di dalam show data ini dia akan menerima, kita beri paramnya adalah ID. Kemudian di dalam sini kita akan buat CLG, kita isi dengan ID yang dikirim dari button yang kita klik tadi. Seperti ini. Kita akan tes di dalam browsernya. Kita ke dalam browser dan kita klik kanan, kita ke inspect untuk melihat. Sekarang kita klik ubah dalam sini. Nah ini 118, kalau kita klik ubah dalam sini 119, 160. Jadi kita sudah berhasil mengambil seperti ini. Jadi kita sudah tampilannya. Kalau kita inspect, kemudian kita konsol, ini kita refresh, kita akan ubah 118, ini 119. Jadi kita sudah berhasil mengambil nilainya. Sekarang kita sudah mendapatkan ID-nya. Sekarang berikutnya adalah kita akan menggunakan fungsi yang sudah kita pelajari di dalam Axios. Jadi kita di dalam Axios, kita lihat di layout, kemudian ada show. Show ini perintahnya adalah get, kemudian pelanggan, kemudian dalam sini plus ID dan rest. Jadi kita akan mengambil ID di dalam sini menggunakan perintah dari get. Dalam sini adalah partnya, kemudian ditambah ID, kemudian dan rest. Kita kembali ke kategori. Di dalam function dari show data kita akan buat yang ada di dalam sini. Di dalam sini kita akan langsung menggunakan fungsi asinkronus saja. Di depan function kita akan tambahkan async. Fungsi asinkronus ini adalah semua fungsi ketika melakukan permintaan dia akan diterima oleh servernya. Kemudian nanti yang sudah selesai baru akan dikirimkan. Jadi beda dengan sinkronus. Kalau sinkronus itu nunggu selesai baru permintaannya diterima. Ini asinkronus ini dia akan diterima. Semua permintaan akan diterima dulu baru nanti suruh tunggu. Nah async function show data kita sudah dapatkan seperti ini. Berikutnya kita akan buat sebuah variabel yang disuruh nunggu. Jadi kita const tanta, kita beri nama rest. Nah function ini variabel atau konstanta res ini dia akan disuruh tunggu hasil dari permintaannya. Permintaannya apa?
Nah, permintaannya kita awali dengan await, tunggu bos, await link, kemudian dot get seperti ini. Nah, ini kemudian kita kasih di dalam sini garis miring yaitu kategori, kemudian di dalam seperti yang dalam show.js ini ditambah dengan ID, kemudian di dalam sini ketik backslash, kemudian tambah dengan ID yang ada di dalam sini. Nah, ini jadi ini yang suruh tunggu const res, kemudian bukan titik tapi titik koma, kemudian seperti dalam sini, jadi ID kemudian res. Nah, kemudian yang di dalam bawahnya kita akan cek hasil dari requestnya, berarti kita clg, kemudian kita taruh di dalam sini yaitu res seperti ini. Kita Ctrl S, di asing Cronus, jadi asing function show data, kemudian permintaannya kita siapkan sebuah variabel. Nah, variabel yang akan menerima permintaan, kemudian await link get, ini seperti ini. Berikutnya kita akan coba di dalam browser. Kita ke sini dulu sebentar, kita cek ini sudah di save. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh, kemudian kita akan inspect di dalam sini. Kita ke konsol, kalau kita klik dalam sini upah, nah ini dia akan menerima request senilai data ini. Di dalam data ini dia akan ada ID kategori 118. Kalau kita klik dalam sini, dia akan menerima ID yaitu kategori 119 dengan data ID kategori 119, kategori minuman, keterangan di dalam sini juga sudah ada. Berarti kita bisa tambahkan di dalam dari sini res.data. Jadi res.data ini supaya nanti kita cek hasilnya, kita Ctrl S, kemudian bisa kita refresh lagi, kemudian kita akan lakukan lagi ubah. Nah, ini yang muncul adalah datanya saja, karena yang kita perlukan adalah data. Kemudian di dalam sini ada ID kategori, ada kategori. Kita akan coba lakukan di dalam React-nya. Kita akan tambahkan di dalam sini clg console log, kemudian di dalam sini kita isi dengan res.data, kita kasih array. Posisi array-nya adalah array ke 0 kalau kita lihat di dalam browser. Nah, ini sebetulnya ini adalah array objek, jadi tanda staples ini menunjukkan dia adalah array, cuman ini ada di dalam indeks yang ke 0. Kemudian baru kita ke kategori, berarti di dalam sini kita kasih indeks ke 0, kemudian di dalam sini kita kasih dot kategori seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Dalam sini kita refresh, kemudian kita akan coba klik satu. Nah, ini ubah, dia akan menjadi makanan. Kita sudah berhasil melakukan pengambilan data menggunakan res data 0, kemudian kategori untuk menghasilkan makanan. Sekarang nilai ini akan kita kirimkan ke dalam form yang ada di dalam sini. Jadi begitu kita klik ini, nanti yang ini makanan ini akan mengisi ke dalam form ini. Caranya adalah kita akan tambahkan di dalam use form ini, di dalam objek yang di dalam cons ini, kita akan tambahkan sebuah fungsi yaitu set value dari use form ini. Kemudian di dalam function dari show data kita akan tambahkan di dalam sini yaitu set value. Kemudian buka kurung, kita kasih petik-petik yang pertama adalah nama dari form yang mau kita isi. Name dari form yang mau kita isi adalah kategori. Jadi name ini kita isi dengan kategori. Berarti yang ada di dalam sini kita isi name-nya adalah kategori. Kemudian kita kasih koma. Koma yang berikutnya adalah yang mau kita isikan, yaitu dalam sini res.data. Kemudian kita kasih kurung staples 0, kemudian dot kategori seperti ini. Kemudian bawahnya juga sama, kita shift alt panah
Kemudian set value di dalam sini adalah keterangan. Kemudian yang kolom yang di dalam sini juga adalah keterangan. Kemudian kita akan tambahkan lagi useDate untuk menyimpan ID. Dalam sini kita isi dengan shift alt, kita kasih seperti ini. Kemudian di dalam sini kita isi dengan ID. Kemudian kita buat di dalam sini, kita isi set ID. Kita buat set ID, kita tambahkan set kategori, set ID kategori. Kemudian di dalam sini kita isi ID kategori. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih useDate. Yang di dalam sini ini kita isi dengan kosong saja, petik-petik kosong. Jadi ID kategori dan set ID kategori. Nah, kemudian ID kategorinya kita akan masukkan ke dalam set ID kategori. Kemudian ID kategorinya kita isi dengan nilai yang ada di dalam sini, yaitu res.data, kemudian 0, kemudian ID kategori. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi set value untuk mengisi form, set ID ini untuk mengisi dari dalam sini. Nanti ID-nya akan kita pakai ketika proses update di video berikutnya. Ini. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam browsernya terlebih dahulu. Kita refresh. Kemudian kita akan ubah hasilnya. Nah, ini makanan, bawahnya minuman. Nah, ini gorengan. Jadi kita sudah bisa mengisi ini. Kemudian kita juga sudah mengisi ID dari ID kategorinya ini. ID kategori menggunakan useDate. Supaya nanti ketika ini kita juga menambahkan satu useDate lagi. Shift alt panah. Kita akan isi pilihan. Jadi pilihannya kenapa? Karena nanti di dalam function ini, di dalam submit ini akan digunakan oleh dua. Yaitu dia untuk update dan untuk insert. Berarti dalam sini nanti kita kasih yaitu pilihan. Kita buat variabel namanya adalah pilihan, kemudian kita di dalam sini isinya adalah set pilihan. Set pilihan. Nah, kemudian useDate-nya kita isi dengan true. True untuk nilai awal. Untuk nilai awalnya kita kasih dengan true. Jadi pilihan ini isinya adalah true. Kemudian kalau di dalam sini ini kita akan isi dengan set pilihan. Set pilihan di dalam sini kita isi dengan false. Jadi isinya kita isi dengan false. Kita mengisi pilihannya. Nanti akan kita pakai di video berikutnya. Ini akan kita hapus saja console log-nya, tidak kita pakai lagi. Nah, Ctrl S. Ini yang kita buat menggunakan show data. Kita lihat lagi, Ctrl S, kita cek sekali lagi di dalam browser, refresh. Kemudian kita klik ubah, makanan, minuman, gorengan. Jadi kita sudah bisa mengisi form ini menggunakan show data, dan show data tadi kita sudah ubah menggunakan set value. Untuk memasukkan ke dalam formnya kita menggunakan set value, kemudian kita isi datanya dari dalam respon yang diberikan oleh show data ini. Nah, itu saja materi tentang show data. Silakan dipelajari. Kita akan lanjut ke video berikutnya tentang proses update data. Terima kasih.